mengapa usaha setim motor ya, usaha cuci motor ini saya katakan usaha setim mobil motor, usaha yang sangat cocok buat kalian, cocok buat Anda yang belum pernah memulai usaha sama sekali gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya secara kuadran itu kan beda antara pekerja, buruh, serabutan, karyawan sama usaha itu beda. Tapi kalau orang dari pengangguran dia mau jadi karyawan, mau kerja, mau buruh, mau serabutan, itu tidak memerlukan apa ya, modal atau adaptasi yang terlalu panjang, adaptasi yang terlalu sulit. Tetapi ketika kalian itu sudah memulai atau ingin mau membuat usaha, merintis usaha, nah itu yang sulit. Dari karyawan menjadi pengusaha itu sulit. Dari buruh menjadi pekerja mandiri atau usaha mandiri itu tidak mudah. Karena ada beberapa mungkin modal ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu banyak. Di antaranya adalah modal, kemudian juga ide usaha sendiri, usaha apa gitu loh. Kan banyak usaha tentunya masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu punya peluang usaha yang berbeda-beda. Tapi begini, ada satu peluang usaha itu yang mudah dijalankan tanpa perlu pengetahuan, tanpa perlu kursus, tidak perlu seperti kalau montir atau tukang bengkel itu kan dia harus sekolah STM, minimal sekolah kejuruan atau STM, dia baru bisa menjadi bengkel motor atau bengkel mobil, atau seseorang yang pernah bekerja di bengkel atau di showroom atau jadi montir lah gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda mau membuat usaha yang sifatnya itu memproduksi barang, itu nanti akan menyita beberapa, satu waktu, yang kedua pikiran, yang ketiga itu juga tenaga. Seperti ketika memproduksi barang itu perlu waktu yang lumayan lama. Nah, karena untuk mendapatkan hasil produksi yang bagus, yang berkualitas itu pasti ada percobaan, dievaluasi, direvisi, percobaan 1, 2, 3 baru menghasilkan produk yang bagus. Kemudian setelah jadi produk yang bagus, tentu perlu pemasaran ke luar kota atau pemasaran dalam kota. Di situ Anda harus mengeluarkan waktu atau tenaga untuk menawarkan ke pasar-pasar, ke swalayan, ke toko-toko, toko makanan, toko pakaian, butik pakaian, toko, banyak sekali yang Anda harus tawarkan ke sana. Artinya dari proses produksi sampai penjualan itu sudah menguras, menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, tenaga itu tidak hanya tenaga, tapi mengeluarkan operasional yang begitu banyak karena harus mengangkut barang ke sana kemari. Kemudian rata-rata ya teman-teman ya, rata-rata ini tidak semua. Seperti kalau orang itu produksi abon sapi, itu harganya mahal. Abon sapi, kemudian apalagi kacang-kacangan yang diproduksi jadi bahan matang, kemudian dikirim kemana, ke kota mana. Nah, kemudian dendeng sapi, kemudian olahan keripik-keripik, kemudian juga untuk bisnis apa yang bisa dikirim itu ya pokoknya hasil produksi dari olahan pertanian, dari olahan peternakan, itu biasanya dijadikan barang jadi siap saji, kemudian dikirim ke luar kota. Nah, itu saja baru sampai penawaran, baru sampai dapatkan pembeli, itu sudah menyita membutuhkan waktu, tenaga, dan operasional yang cukup banyak. Dan rata-rata mereka itu menggunakan anggaran yang besar. Ya, produksinya harus di atas berapa kintal, operasional harus punya mobil, kemudian tenaganya minimal 2, 3, 4. Nah, itu sudah, kalau dihitung secara HPP pokok itu sudah berapa ratus juta. Nah, jadi sudah hitungan berapa ratus juta. Nah, makanya mereka harus mati-matian mengejar pelanggan
kirim ke luar kota, kirim ke luar pulau. Meskipun hasilnya itu, meskipun kalau satu saat dia merintis setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, kalau dia berhasil itu akan banyak sekali keuntungan, ya, dari 5 juta per hari atau satu pekan itu hasilnya 5 juta atau 10 juta, atau satu kali kirim itu bisa 10 juta, sehingga total dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan mungkin ratusan juta, 100 sampai 200 juta. Itu sangat mungkin. Tapi kita akan lihat resiko dan berapa operasionalnya. 1, kirim keluar kota. Kalau sekarang katakanlah 2 sampai 5 karyawan. 5 karyawan dikali 1, katakanlah 2 juta. Ya, itu kalau 5 sudah 10 juta. Kemudian operasionalnya itu berupa mobil. Mobil itu paling tidak 150 juta. Ya, mobil pickup atau mobil tutup atau mobil apa saja itu kalau untuk jarak luar kota itu tetap harus mobil yang bagus. Harus mobil yang baru atau second tapi masih bagus, ya, kisaran 125 sampai 150 juta. Nah, kemudian dia harus mengeluarkan operasional yang lain seperti listrik, air, produksi, ya, bahan-bahannya. Kalau daging sapi itu 1 kilonya 100, minimal 100, ya, 110 daging sapi, dendeng. Kemudian kalau bahan mentahnya itu beli bahan mentah seperti kacang, seperti banyak sekali lah, pokoknya produk olahan pertanian, peternakan, ya, itu harus diolah menjadi barang jadi baru bisa dikirim. Seperti susu kan tidak bisa dikirim ke luar kota. Kenapa? Dia punya tampungan di masing-masing kabupaten atau kecamatan itu punya tampungan besar sendiri. Nah, baru diolah di sana menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, baru dikirim ke pabrik untuk finishingnya, dijadikan bahan jadi dengan label, dengan kemasan yang bagus. Nah, gitu teman-teman. Itu usaha yang seperti itu, ya, hasilnya mungkin banyak yang sudah berjalan, dan mereka rata-rata pengusaha seperti itu, mereka itu dari keturunan orang-orang yang sudah punya mitra, sudah punya koneksi keluar Jawa, keluar kota itu sudah punya koneksi. Mungkin di Jakarta sudah punya koneksi, di sana itu seorang kenal dengan manajer leadernya, direksinya di sebuah perhotelan. Seperti kan, ya, produk-produk yang disajikan atau makanan catering yang disajikan di hotel perhotelan itu kan asal muasalnya, bahan-bahannya itu kan disuplai dari perkampungan, dari daerah-daerah. Nah, kalau Anda mau nyuplai barang ke catering untuk hotel, catering untuk pabrik dan sebagainya, itu Anda harus siap dengan yang pertama harganya murah, yang kedua siap menyuplai minimal itu 1 pekan pertama Anda baru dibayar. Jadi namanya itu barang masuk, keluar, masuk lagi, baru dibayar untuk pekan kemarin. Jadi 1 minggu dibayar sekali, kadang 2 kali. Itu untuk catering. Nah, misalnya 1 kali kirim itu untuk barang, ya, 1 kali kirim daging ayam misal atau apa saja, itu nilainya katakanlah 10 juta sampai 50 juta. Berarti kalau 1 pekan itu udah 50 juta kali 7, nah 350 juta. Berarti Anda harus siap menanggung 150 juta untuk modal pertama, untuk bahan saja. Nah, kemudian Anda harus meninggal 1 minggu, berarti modalnya 2 kali lipat. Nah, itu yang terjadi. Makanya di luaran sana atau di bisnis konvensional atau di usaha konvensional itu rata-rata begitu, uangnya tidak dibayar dulu, dan itu mengakibatkan perputaran uang itu atau mekanisme perputaran uang itu, perputaran penghasilan harian sama mingguan itu terkadang berhenti, yang mengakibatkan mereka harus berhutang di bank atau mereka harus mempunyai cadangan 3 kali lebih banyak. Nah, maka usaha cuci mobil motor dengan modal 5 sampai 10 juta, katakanlah paling mahal 10 juta.
Kenapa? Karena ini kan baru memulai. Anda baru memulai, tidak memerlukan tempat di tengah kota, tidak perlu nyewa tanah, tidak perlu nyewa lahan atau gedung atau bangunan. Tidak juga perlu pakai ruko, kios, tidak perlu, karena yang mau ditempatkan di kios tidak ada. Kalau mesin itu tempatnya di brankas, di tempat perkakas. Itu kalau ukuran itu, kalau di rumah ya tinggal dimasukkan di rumah atau di gudang atau di tempat perkakas. Tapi kalau Anda sewa tempatnya di luar atau jaraknya dari rumah itu mungkin 3 kilo sampai 10 kilo sampai 20 kilo, Anda harus siapkan namanya tempat itu ukuran 2x3. Itu untuk tempat brankas atau garasi untuk brankas ya, gitu. Tapi sebenarnya tidak memerlukan tempat yang begitu lebar banyak seperti kios atau ruko. Sekarang kita akan lihat secara resiko. Meskipun cuci sistem mobil dan motor itu ada resikonya, tapi saya katakan resikonya itu cuman 1-5%. 1-5%. Coba panjenengan, Anda semua bayangkan, Anda tinggal buka cucian setem mobil atau motor, kemudian Anda tunggu airnya, siapkan sama listrik kalau ada. Nah, insya Allah ya, pengalaman saya dan pengalaman teman-teman mitra-mitra kita, mitra iPower, buka ya sudah ada pelanggan. Kenapa? Karena mereka itu sudah tahu kebutuhan pasar itu sudah ada. Meskipun ada persaingan itu tidak apa-apa, karena mobil itu sangat banyak sekarang ini, motor itu sangat banyak. Jadi tidak perlu lagi takut dan khawatir, karena usaha ini cocok sekali bagi Anda yang tidak punya uang banyak, tapi Anda punya tenaga dan Anda mau belajar, itu saja. Nah, kalau tidak mau belajar maka tidak bisa. Semua pengusaha itu memang meskipun sudah miliarder, dia harus belajar mengelola uang. Meskipun dia seorang jutawan, dia harus belajar bagaimana memanajemen keuangan. Jadi ilmu belajar ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau Anda baru memulai usaha setem mobil motor tapi sudah malas belajar, maka nanti yang terjadi adalah ketika orang-orang itu sudah pintar, sudah punya hasil banyak dan eksis, hasilnya sudah banyak ratusan ribu hingga jutaan rupiah, Anda cuma stagnan di 50-100 saja. Karena Anda kurang wawasan, Anda kurang bergaul, Anda kurang punya relasi kerja, relasi usaha. Nah, jadi bagi teman-teman yang bingung cari modal, misalkan, wah mas saya mau buka counter HP di di pusat kota, sewa rukonya 5 juta per tahun, berarti butuh 3 tahunnya berarti 15 juta. Kemudian HP-nya etalasenya berapa? Cukup 5 juta? Tidak cukup. Sekian banyak modal yang dikeluarkan, itu karena mereka terlalu sempit memandang, karena mereka tidak bergaul, karena mereka tidak mencari koneksi. Nah, banyak tetangga saya keluarin uang 50 juta buat warung bakso, 50 juta buat beli alat-alat listrik dari pabrik, tapi tidak bisa jualnya, tidak bisa menjualnya, tidak bisa memasarkannya, tidak bisa memarketingkan. Yang terjadi ya akhirnya barang-barangnya tidak laku, rugi, dia kembali buruh lagi, kembali kerja lagi. Kenapa? Nah, nanti saya akan lanjut di video yang kedua ya, kenapa jadi seperti itu. Nah, kenapa orang sudah punya usaha tapi kok malah dia bekerja lagi, dia buruh lagi, produksi barang, produksi makanan, produksi kain, pakaian. Nah, sudah bisa memproduksi tapi malah kerja lagi. Kenapa? Nanti simak video selanjutnya, saya akan bahas di video selanjutnya. Bagi teman-teman mitra iPower, jangan lupa tetap semangat ya. Apalagi Anda yang baru merintis, belum ada 1 tahun, tetap belajar mengevaluasi, belajar untuk meningkatkan, belajar untuk mengembangkan. Kenapa? Ya nanti Anda akan tahu jawabannya setelah Anda lihat video yang kedua.